Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Aini dengan NIM B1B1210009 di mata kuliah Pemerintahan Daerah Jumat jam 7. Di sini saya memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Pemerintahan Daerah. Di sini tema kami jalan yang berjudul Pembagian Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang dilalui oleh truk batubara Provinsi Jambi. Yang pertama yang kami bahas latar belakang. Jalan adalah suatu infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai sarana transportasi darat bagi kendaraan dan pejalan kaki. Jalan dapat berupa jalur yang dilapisi dengan aspal, beton, atau material lainnya yang dirancang untuk memungkinkan pergerakan yang lancar dan aman. Jalan memiliki peran penting dalam sistem transportasi suatu wilayah. Fungsinya meliputi menghubungkan lokasi. Jalan menghubungkan gerakan berbagai lokasi seperti perkotaan, perdesaan, industri, perdagangan, dan pusat kegiatan lainnya. Jalan memungkinkan mobilitas penduduk dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi kendaraan jalan digunakan oleh kendaraan bermotor seperti mobil, truk, motor, dan sepeda untuk transportasi manusia dan barang. Jalan yang baik dan aman penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Aksesibilitas jalan yang baik memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik ke berbagai layanan dan fasilitas publik. Contohnya seperti rumah sakit, sekolah, pasar, pusat pembelanjaan, dan tempat rekreasi. Pertumbuhan ekonomi, jalan yang baik juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas melalui jaringan jalan dapat mendorong perdagangan, investasi, dan pengembangan industri. Jalan dapat memiliki berbagai jenis, termasuk jalan raya atau arteri dan jalan tol, jalan perkotaan, jalan pedesaan, dan jalan lingkungan. Masing-masing jenis jalan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan lokasinya. Perbedaan antara jalan nasional dan jalan provinsi biasanya terkait dengan yurisdiksi, fungsi, dan klasifikasi jalan tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbedaan umum antara jalan nasional dan jalan provinsi yurisdiksi.
jalan nasional berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat atau otoritas nasional. Sedangkan jalan provinsi berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi atau otoritas rakyat provinsi. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan mengelola jalan nasional. Sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk jalan provinsi. Fungsi dan peran jalan nasional biasanya memiliki peran yang lebih strategis dan fungsional daripada jalan provinsi. Jalan nasional sering menjadi jalur utama menghubungkan antar provinsi atau antar kota besar. Mereka digunakan untuk transportasi jarak jauh dan memainkan peran penting dalam konektivitas nasional dan regional. Sementara itu, jalan provinsi cenderung melayani kebutuhan transportasi antar kota kecil atau transportasi lokal di dalam provinsi. Klasifikasi dan karakteristik jalan nasional umumnya memiliki klasifikasi yang lebih tinggi dibandingkan jalan provinsi. Mereka seringkali memiliki lebar yang lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan standar teknis yang lebih tinggi. Jalan nasional cenderung dirancang untuk mengakomodasi volume lalu lintas yang lebih besar, termasuk kendaraan berat, dan memiliki infrastruktur yang lebih lengkap seperti jembatan, terowongan, atau jalan bebas hambatan. Pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan nasional biasanya berasal dari anggaran pemerintah pusat. Sementara pendanaan untuk jalan provinsi berasal dari anggaran pemerintah provinsi. Karena jalan nasional memiliki peran penting dalam konektivitas nasional. Mereka mungkin mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam alokasi anggaran nasional. Pengaturan dan pengawasan jalan nasional umumnya tunduk pada pengawasan langsung dan pengaturan oleh pemerintah pusat atau otoritas nasional terkait regulasi lalu lintas, perizinan, dan standar keselamatan. Nah, di sisi lain, jalan provinsi biasanya diatur oleh pemerintah provinsi atau otoritas tingkat provinsi dalam hal peraturan dan regulasi yang lebih lokal. Perbedaan ini dapat bervariasi tergantung
pada negara atau wilayah tertentu. Karena pengaturan jalan dapat berbeda di berbagai negara. Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah yang spesifik untuk memahami perbedaan yang lebih rinci antara jalan nasional dan jalan provinsi dalam konteks tersebut. B. Kapasitas jalan. Provinsi Jambi memiliki beberapa jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan kota-kota dan daerah penting di wilayah tersebut. Beberapa jalan nasional yang melintasi Provinsi Jambi antara lain Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera atau Jalan Nasional Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan daerah dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatera. Dan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan beberapa kota di Sumatera Timur dengan Jambi dan provinsi lain di Pulau Sumatera. Kapasitas jalan tergantung pada beberapa faktor seperti lebar jalan, jumlah lajur, struktur jalan, dan tingkat lalu lintas yang diharapkan. Jalan yang lebih lebar dan memiliki lebih banyak lajur cenderung memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang lebih sempit. Nah, dari penjelasan ini, kriteria dari jalan yang ada di Jambi belum bisa dikatakan memiliki kapasitas yang besar. Sehingga dalam kurun waktu ini sering sekali terjadi kemacetan di jam-jam sibuk, yakni jam berangkat kerja kantor dan jam pulang kantor. Dan apabila ada kendaraan yang mengalami trouble, sering terjadi kemacetan yang tidak teruraikan, walaupun sudah ada petugas. Sedikitnya ruas ini tersebar di 5 kabupaten kota di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Permasalahan truk batubara sekarang sudah merembet ke konflik antar masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, Jambi lumayan terekspos terkait batubara, kemacetan, hingga pasien meninggal dunia terjebak macet di wilayah Kabupaten Batanghari. Masalah ini sangatlah urgent untuk kita bersama-sama melakukan tindakan terkait bagaimana supaya kebijakan untuk angkutan batubara dapat dipertegas sehingga tidak hanya angan-angan. C. Kesimpulan. Berikut adalah beberapa kesimpulan terkait jalan nasional dan jalan provinsi di Provinsi Jambi. Yang pertama, jalan nasional. Jambi memiliki beberapa jalan nasional yang menghubungkan wilayah ini dengan daerah lain di Sumatera. Jalan nasional ini merupakan bagian penting dari jaringan transportasi nasional dan berfungsi sebagai jalur utama untuk menghubungkan kota-kota dan daerah di Jambi dengan provinsi lain di Indonesia. Yang kedua, jalan provinsi.
Provinsi Jambi juga memiliki jaringan jalan provinsi yang menghubungkan kota-kota dan daerah di dalam wilayah provinsi ini. Jalan provinsi bertanggung jawab untuk menghubungkan daerah pedesaan, perkotaan, dan industri di Jambi, serta memberikan aksesibilitas yang penting untuk transportasi dan ekonomi regional. 3. Perbedaan fungsi. Jalan nasional umumnya memiliki peran yang lebih strategis dan mendukung lalu lintas antar provinsi atau antar kota yang lebih besar. Sementara itu, jalan provinsi cenderung melayani lalu lintas regional atau lokal di dalam provinsi tersebut. Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal pembiayaan dan pengelolaan jalan. Peran penting baik jalan nasional maupun jalan provinsi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Jalan-jalan ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik ke pusat perdagangan, pusat industri, sumber daya alam, dan wilayah-wilayah penting lainnya di dalam provinsi ini. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan. Pentingnya perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan nasional dan provinsi di Jambi tidak bisa diabaikan. Upaya perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan-jalan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan keberlanjutan ekonomi di Provinsi Jambi. Berikut adalah beberapa saran terkait jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Jambi. Yang pertama, pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara. Ini termasuk memperbaiki kerusakan jalan, memperkuat struktur jalan agar dapat menangani muatan berat, dan memperbaiki bagian jalan yang rusak atau berlubang. Yang kedua, peningkatan kapasitas jalan. Jika lalu lintas truk batubara di Provinsi Jambi meningkat, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Ini dapat meliputi penambahan lajur, perbaikan jalan belok, atau membangun jalan baru yang dirancang khusus untuk truk batubara. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas. Implementasikan pengaturan lalu lintas yang efektif untuk mengelola aliran truk batubara di jalan nasional dan jalan provinsi. Hal ini dapat mencakup penetapan waktu operasional yang ditentukan untuk truk batubara, penempatan rambu lalu lintas yang jelas, atau pembatasan lintasan untuk mengurangi potensi konflik dengan kendaraan penumpang. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Perketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap truk batubara yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk pembatasan muatan, kecepatan, dan waktu operasional. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan jalan akibat kelalaian truk batubara. Yang kelima, alternatif transportasi. Mendorong penggunaan alternatif transportasi seperti kereta api atau konveyor batubara untuk mengurangi volume truk batubara yang melintasi jalan nasional dan jalan provinsi. Ini dapat membantu mengurangi beban lalu lintas, kerusakan jalan, dan dampak lingkungan. Yang keenam, keselamatan jalan.
fokus pada keselamatan jalan dengan meningkatkan tanda peringatan, penerangan jalan yang memadai, pengendalian kecepatan, dan memperkuat penegakan aturan lalu lintas. Ini penting untuk melindungi pengguna jalan, termasuk truk batubara, dan mengurangi resiko kecelakaan. Saran-saran di atas dapat membantu mengoptimalkan penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Jambi. Namun, penting untuk melibatkan pihak berkepentingan terkait, seperti pemerintah, perusahaan batubara, dan masyarakat lokal dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ini untuk memastikan keberhasilan dan kemanfaatan yang maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.